Pemerintah berencana menambah 14.000 km jalur kereta di seluruh wilayah Indonesia, terutama di Pulau Sumatera, Kalimantan, hingga Sulawesi. Proyek ini bertujuan untuk menekan biaya logistik, mengurangi ketimpangan antar wilayah, serta memperkuat konektivitas nasional sebagaimana mandat dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam rapat koordinasi di Stasiun Tanah Abang Baru, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menyebut pemerintah terus berupaya memacu konektivitas antar wilayah melalui penguatan jaringan kereta api nasional hingga 14.000 km, terutama di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Penambahan jalur tersebut rencananya dilakukan melalui dua skema, yakni reaktivasi jalur-jalur kereta yang sudah tak beroperasi, hingga pembangunan jalur kereta baru. AHY mengungkapkan, berdasarkan perkiraan awal, setidaknya dibutuhkan anggaran sebesar 1.200 triliun untuk merealisasikan rencana tersebut. Itu artinya, setiap tahun diperlukan anggaran sekitar 60 hingga 69 triliun hingga 2045 mendatang. Meski begitu, ia menegaskan bahwa hitungan anggaran tersebut belum bersifat final, sebab biaya pembangunan jalur kereta akan berbeda-beda di setiap wilayah, tergantung kondisi geografis dan lingkungan setempat. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sri Rahyu Rahmadani. Di sini saya akan menganalisis studi kasus tentang pembangunan jalur kereta api 14.000 km dalam persepsi pembangunan ekonomi. Adapun video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah teori ekonomi makro dengan materi terkait pembangunan ekonomi. Dengan dosen pengampunya ialah Ibu Yuliana FH SPD MPD. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke videonya. Pemerintah Indonesia berencana membangun jaringan kereta api hingga 14.000 km di berbagai wilayah, terutama di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Proyek ini dirancang untuk menekan biaya logistik, mengurangi ketimpangan antar wilayah, serta memperkuat konektivitas nasional. Jika dilihat dari persepsi pembangunan ekonomi, proyek ini bukan hanya soal transportasi, tetapi juga bagian dari strategi jangka panjang untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang merata. Adapun penyebabnya ialah yang pertama adalah ketimpangan pembangunan antar wilayah. Sampai saat ini, Pulau Jawa masih menjadi pusat industri, perdagangan, dan investasi. Sebaliknya, daerah lain seperti Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi masih menghadapi keterbatasan infrastruktur. Hal ini dapat dijelaskan melalui teori pertumbuhan ekonomi Solo. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh akumulasi modal, tenaga kerja, dan teknologi. Infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, dan kereta api termasuk bentuk modal yang sangat penting. Daerah yang memiliki infrastruktur lengkap akan tumbuh lebih cepat dibanding daerah yang kekurangan infrastruktur. Artinya, jika wilayah di luar Jawa tidak memiliki infrastruktur memadai, maka pertumbuhan ekonominya akan lebih lambat. Penyebab kedua adalah kesenjangan wilayah yang terus berulang. Hal ini sesuai dengan teori kausalitas kumulatif dari Gunnar Myrdal. Menurutnya, daerah yang sudah maju akan semakin berkembang karena memiliki modal, tenaga kerja yang berkualitas, dan investasi yang terus masuk. Sebaliknya, daerah yang tertinggal akan semakin tertinggal jika tidak ada campur tangannya pemerintah. Contohnya, ketika investor lebih memilih Jawa karena infrastrukturnya lebih lengkap, maka daerah lain kehilangan kesempatan berkembang. Karena itu, pemerintah perlu melakukan intervensi melalui pembangunan infrastruktur besar seperti jalur kereta api. Penyebab ketiga adalah perlunya transformasi struktur ekonomi. Hal ini dapat dijelaskan melalui model dual sektor Dwi Arthur Lewis. Ia menyatakan bahwa pembangunan ekonomi terjadi ketika tenaga kerja berpindah dari sektor tradisional yang produktivitasnya rendah ke sektor modern seperti industri dan jasa. Namun, perpindahan ini membutuhkan sarana transportasi yang baik. Jika akses antar wilayah buruk, maka tenaga kerja dan investasi sulit bergerak. Oleh sebab itu, pembangunan kereta api menjadi penting untuk mempercepat transformasi ekonomi. Jika proyek ini berhasil direalisasikan, maka ada beberapa dampak positif yang besar.
Yang pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut Solo, penambahan modal berupa infrastruktur akan meningkatkan kapasitas produksi. Jalur kereta api dapat mempercepat distribusi barang, mengurangi waktu tempuh, dan meningkatkan efisiensi ekonomi. Ketika distribusi lancar, maka sektor perdagangan, industri, dan pertanian juga akan ikut berkembang. Sebagai contoh, hasil pertanian dari Sumatera dapat dikirim lebih cepat ke pelabuhan atau kota besar. Barang tambang dari Kalimantan juga bisa lebih mudah dipasarkan. Ini akan meningkatkan output nasional. Kedua, menurunkan biaya logistik. Selama ini, biaya logistik di Indonesia masih relatif tinggi dibandingkan beberapa negara lain. Salah satu penyebabnya adalah ketergantungan pada transportasi jalan raya. Kereta api dapat mengangkut barang dalam jumlah besar dengan biaya lebih murah. Jika biaya logistik turun, maka harga barang menjadi lebih terjangkau. Ini akan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar domestik maupun internasional. Ketiga, mengurangi ketimpangan wilayah. Menurut teori Myrdal, pembangunan infrastruktur dapat menciptakan split effect, yaitu penyebaran manfaat ekonomi dari daerah maju ke daerah tertinggal. Dengan adanya jalur kereta api, wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau bisa menjadi pusat pertumbuhan baru. Misalkan, kota-kota di Sumatera atau Sulawesi yang sebelumnya kurang berkembang bisa menarik investasi baru karena akses transportasinya yang lebih baik. Keempat, mempercepat transformasi tenaga kerja. Sesuai dengan model Lewis, infrastruktur yang baik akan mempermudah perpindahan tenaga kerja ke sektor modern. Masyarakat yang sebelumnya hanya bekerja di sektor tradisional dapat memperoleh peluang kerja di industri, jasa, logistik, dan perdagangan. Hal ini akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan pendapatan masyarakat. Lalu yang kelima, menciptakan lapangan kerja baru. Pembangunan proyek besar seperti ini akan menyerap banyak tenaga kerja, baik saat proses konstruksi maupun setelah jalur kereta beroperasi. Ini akan membantu mengurangi pengangguran. Namun, proyek besar seperti ini juga memiliki tantangannya. Yang pertama, biaya pembangunan sangat besar. Pemerintah memperkirakan kebutuhan dana mencapai ratusan triliun rupiah. Jika tidak dikelola dengan baik, proyek ini dapat membebani keuangan negara. Yang kedua, risiko ketidakefisiensian proyek. Jika jalur kereta dibangun di wilayah yang permintaannya rendah, maka manfaat ekonominya tidak maksimal. Yang ketiga, tantangan geografis Indonesia. Wilayah seperti pegunungan, rawa, dan hutan akan meningkatkan biaya pembangunan. Yang keempat, dampak lingkungan. Pembangunan jalur kereta dapat mempengaruhi hutan, habitat satwa, dan ekosistem jika tidak direncanakan dengan baik. Agar proyek ini berhasil, ada beberapa solusi. Yang pertama, pembangunan berbasis prioritas ekonomi. Jalur kereta harus dibangun terlebih dahulu di daerah yang memiliki potensi besar seperti kawasan industri, pelabuhan, pertanian, dan pertambangan. Yang kedua, perencanaan yang matang dan studi kelayakan. Setiap proyek harus dihitung manfaat ekonominya agar tidak menjadi proyek yang membazir. Yang ketiga, kerjasama pembiayaan. Pemerintah dapat menggandeng swasta atau investor melalui skema kerjasama pemerintah dan badan usaha. Yang keempat, pembangunan berkelanjutan. Konsep sustainable development harus diterapkan agar pembangunan tidak merusak lingkungan. Dan yang kelima, pengembangan SDM lokal. Masyarakat daerah perlu dilatih agar bisa ikut bekerja dan menikmati manfaat proyek tersebut. Dalam persepsi pembangunan ekonomi, pembangunan jalur kereta api 14.000 km merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan sekaligus pemerataan ekonomi di Indonesia. Kebijakan ini sejalan dengan teori-teori utama seperti teori Solo, teori
kausalitas kumulatif Myrdal, dan model dual sektor Lewis. Namun, keberhasilan proyek ini sangat bergantung pada perencanaan yang matang dan pemerataan pembangunan. Jika dilaksanakan dengan baik, proyek ini dapat menjadi pendorong utama transformasi ekonomi Indonesia menuju pembangunan yang lebih merata. Segitu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.